Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertemuan pertama pada semester 1 ini kita akan belajar tentang salat sunnah rawatib. Coba anak-anak ibu buka buku paketnya halaman 4 ya. Kita belajar salat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Pernah kalian dengar apa itu salat sunnah rawatib? Ya. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Salat sunnah rawatib dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu itu adalah salat sunnah rawatib qabliyah. Salat sunnah qabliyah ini bermaksud untuk persiapan agar lebih khusyuk ketika kita melaksanakan salat fardu. Yang kedua, salat sunnah rawatib sesudah salat fardu disebut dengan sunnah rawatib ba'diyah. Dan salat sunnah ba'diyah ini bermaksud untuk menyempurnakan kesalahan dan kekurangan salat fardu. Salat sunnah rawatib terbagi dua, yaitu salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, salat sunnah rawatib muakkad. Salat sunnah rawatib muakkad adalah salat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Salat sunnah rawatib muakkad ini ada 12 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah salat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat sesudah salat isya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla zuhri wa raq'ataini ba'da zuhri wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla ghada, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ia berkata, saya ingat atau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat sunnah rawatib muakkad mempunyai keutamaan, yaitu akan dibangunkan istana di surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seorang hamba yang muslim melakukan salat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Kemudian yang B, salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad artinya salat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan. Berikut ini salat sunnah rawatib yang termasuk salat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama, 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. Salat sunnah rawatib muakkad sebelum zuhur ada 2 rakaat. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad sebelum zuhur juga ada 2 rakaat. Begitu juga sesudah salat zuhur. Jadi salat sunnah rawatib menjadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah salat zuhur. Kemudian yang kedua, 4 rakaat sebelum asyar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat isya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, di antara 2 azan dan iqamah ada salat sunnah. Di antara 2 azan dan iqamah ada salat sunnah. Kemudian ketiga kalinya beliau bersabda, bagi orang yang menghendakinya. Nah anak-anak, demikian tadi sudah ibu sampaikan tentang salat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib ghairu muakkad, salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi kalian bisa memahaminya, dan ibu harapkan kalian tetap belajar di rumah, pelajari lagi buku paketnya, apa itu arti salat sunnah rawatib, apa itu arti salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad, apa-apa saja salat yang termasuk salat sunnah muakkad dan apa saja salat sunnah yang termasuk ghairu muakkad. Nanti ada waktunya kita akan melaksanakan latihan ya. Untuk hari ini kita belajarnya sampai di sini saja.
Ibu harapkan jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan berdoa semoga kita cepat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.